Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ada sukacita dan damai sejahtera yang Anda rasakan pada hari ini? Senang bisa bertemu kembali dan kiranya pertemuan kita kali ini bisa membuat kita menggali lebih banyak sumber sukacita dan juga damai sejahtera dalam firman Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali di Oase Rohani Katolik bersama saya Magdalena Pinky Beran dan juga bersama para romo dari Keuskupan Agung Jakarta. Dalam kesempatan kali ini hadir bersama kita Romo Albertus Purnomo OFM. Salam damai Romo dan terima kasih sudah bersedia hadir bersama kami di studio Gedung Karya Pastoral Keuskupan Agung Jakarta. Kini, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai pertemuan kita lewat doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Purnomo. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan rendah hati kami mohon belas kasih-Mu, agar melalui pertobatan kami Kau murnikan, dan melalui karya-karya kasih kami Kau kuduskan. Bantulah kami untuk bertekun melaksanakan perintah-perintah-Mu, agar kami layak menyambut perayaan Paskah-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita mulai sesi kita yang pertama. Bacaan pertama diambil dari Kitab Keluaran, pasal 32 ayat 7 sampai dengan 14. Di Gunung Sinai, Allah berfirman kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Begitu cepat mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah, serta mempersembahkan kurban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah akan malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refren, ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar yang mulia dengan patung sapi jantan yang makan rumput. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di tanah Mesir, yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, dan perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau.
Ingatlah akan daku ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Ingatlah akan daku ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jugalah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Maha Esa? Janganlah kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita resapi bacaan yang baru saja kita dengarkan lewat permenungan berikut ini. Romo, secara sepintas dalam bacaan pertama dan juga bacaan Injil, kita dengarkan di bacaan pertama berbicara tentang berhala. Kemudian dalam bacaan Injil tentang kesaksian. Tapi bagaimana sebenarnya permenungan lebih lanjut atau inspirasi iman yang bisa kita dapatkan dari bacaan ini, Romo? Silakan. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita mendengar dalam bacaan pertama salah satu kisah yang sangat terkenal di dalam kisah Keluaran, ya. Jadi tentang pemberontakan bangsa Israel dengan membuat patung anak lembu emas. Dan di dalam kisah ini kita melihat bahwa
ini pemberontakan yang paling berat karena secara terang-terangan itu melawan perintah Allah yang pertama yang diberikan persis mungkin sekitar beberapa hari sebelum terjadi peristiwa ini. Dan kita tahu perintah yang pertama adalah jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Betul. Nah, kita kalau membaca perikop dalam bacaan dari kitab Keluaran ini, tentu saja kita harus melihat konteks ceritanya ya. Jadi diceritakan di dalam kitab Keluaran bahwa Musa itu terlalu lama di Gunung Sinai ya. 40 hari, 40 malam hanya berdua dengan Allah gitu. Dan ini yang membuat bangsa Israel kan bingung. Ini pemimpin saya ada di mana ini? Kok sepertinya tidak datang kepada kami, tidak mendampingi kami, malah sibuk dengan Allah di Gunung Sinai gitu ya. Karena tidak sabar, lalu mereka meminta Harun supaya membuat patung anak lembu emas. Dan patung anak lembu emas ini kan sebetulnya seperti simbol untuk kehadiran Allah gitu loh. Tapi kan akhirnya orang menyembah simbolnya daripada Allahnya. Ya. Jadi mereka itu bersukacita dengan dibuatnya seperti itu. Dan menarik bahwa di sini juga yang patut disalahkan adalah Harun, saudara Musa, yang juga dalam tanda kutip mengompori gitu ya. Mengompori mereka supaya mengumpulkan emas untuk membangun anak lembu emas itu. Jadi di sini diceritakan bagaimana bangsa Israel beribadah kepada patung itu, mempersembahkan kurban, minum-minum, makan-makan, menari-nari, jadi seperti berpesta. Dan tindakan ini yang membuat Allah itu sakit hati gitu ya. Jadi seperti diduakan. Karena sebelumnya sudah berjanji bahwa bangsa Israel akan setia kepada Allah, tetapi faktanya mereka menduakan, dalam arti mereka tidak sabar lalu ingin beralih kepada berhala-berhala yang kelihatan gitu ya. Nah, Allah tahu, lalu melalui Musa Allah bermaksud membinasakan bangsa Israel ini. Ini bangsa kurang ajar ini ya. Dalam arti cepat sekali beralih dari jalan yang diperintahkan oleh Tuhan, dari hukum Taurat supaya menyembah Tuhan saja. Ini kok cepat beralih ini. Bangsa model apaan ini ya? Hanya hitungan hari nih ya, Roman. Hitungan hari loh. Yeah. Lalu Allah bermaksud membinasakan mereka. Dan ternyata Musa tahu ya, karena pada waktu itu hanya mereka berdua gitu yang diskusi. Lantas Musa berusaha untuk melunakkan hati Tuhan dan meminta Tuhan untuk mengingat perjanjian yang telah dilakukan Allah dengan leluhur mereka. Jadi Musa, kalau dalam bahasa kita menggunakan Allah, tolong kau ingat perjanjianmu itu dulu ya. Dulu kan kamu janji supaya memberkati keturunan Abraham gitu loh. Tolong ingat janji itu. Gitu. Dan di sini intinya Musa itu mendesak Allah supaya jangan ingkar janji. Meskipun bangsa Israel membuat kesalahan ya. Ini kesalahan yang besar juga sih. Fatal ini ya. Fatal gitu ya. Karena beralih kepada yang harusnya dia setia gitu loh. Sebenarnya ceritanya seperti ini ya, secara intinya. Tapi yang penting bagi kita adalah ini cerita ini mempunyai pesan untuk apa kepada kita gitu. Apa yang bisa kita pelajari. Nah, pertama kita harus tahu bahwa banyak hal yang bisa dipelajari, tetapi intinya adalah kita bertanya, siapakah Allah di dalam cerita ini? Nah, sebetulnya kalau kita membaca cerita ini secara lebih mendalam, kisah ini menampilkan sosok Allah dalam dua sisi ya. Jadi di satu sisi Allah itu maha adil dan di sisi lain Allah itu berbelas kasih. Sekarang mari kita lihat bagaimana Allah yang maha adil itu. Jadi di sini dengan jelas bahwa Allah itu mau menghukum kesalahan orang. Adil ya. Jadi ada kesalahan itu ada hukumannya gitu. Dan bangsa Israel telah sesat jalannya, maka memang konsekuensinya adalah dia dihukum. Tetapi kalau kita melihat hukuman Allah, kita harus melihatnya secara positif, bukan secara negatif. Karena hukuman Allah itu tujuannya adalah pertama-tama untuk memurnikan. Di dalam konteks ini bangsa Israel, tetapi kalau di dalam konteks hidup kita adalah memurnikan hidup kita. Supaya kita menjadi lebih baik.
Karena kan banyak orang berpikir bahwa kalau Allah menghukum saya itu berarti Allah membenci. Belum tentu. Biasanya Allah menghukum, kalau kita masih percaya kepadanya, itu kita itu sebetulnya ingin dididik oleh Allah, didisiplinkan dalam hidup supaya menjadi lebih baik. Kalau ada penderitaan akibat hukuman itu juga harus dilihat secara positif. Karena orang kalau mau berkembang itu secara rohani ya harus bisa melewati suatu penderitaan. Dan kita harus juga tahu dan meyakini bahwa penderitaan yang diberikan Allah itu tidak berlangsung selamanya. Pasti ada momen di mana penderitaan itu berhenti, kemudian kita bertumbuh. Lalu kita lihat di sisi yang kedua, Allah yang berbelas kasih. Di sini kelihatan sekali bagaimana hati Allah itu bisa dilunakkan ya, jika memang alasannya tepat. Nah, dalam insiden anak patung lembu emas ini, Musa berhasil menolakkan hati Allah. Mungkin dia ada beberapa tokoh yang bisa melunakkan hati Allah. Abraham juga ya, di dalam kisah sebelum kehancuran kota Sodom dan Gomora itu kan ada cerita antara Abraham dan Allah itu tawar-menawar gitu ya, supaya tidak menghancurkan semua penduduk gitu ya. Nah, Allah tetap fleksibel jika kita melihat, jika dia mengingat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, hanya tetap harus dicatat bahwa hukuman di dalam konteks ini terhadap bangsa Israel itu tetap dijalankan loh. Jadi kalau kita membaca kisah ini selanjutnya, atas dosa yang dilakukan ini, menyembah patung anak lembu emas, maka orang-orang yang menyembah itu nantinya akan mati di padang gurun. Mengembara 40 tahun ya. Mengembara 40 tahun di padang gurun itu sebagai konsekuensi dari dosa ini gitu loh. Jadi mengapa mereka mengembara 40 tahun lama sekali? Sebagai konsekuensi atas dosa ini, mereka yang menyembah patung ini tidak boleh masuk di dalam tanah terjanji. Yang masuk ke dalam tanah terjanji itu adalah anak-anak dari mereka yang menyembah patung ini. Jadi ya mereka akan dibinasakan gitu ya, padangku. Itu yang pertama tentang Allah. Lalu yang kedua tentang Musa. Nah, kita bisa belajar di sini tentang Musa ya. Jadi hal yang menarik dari figur Musa ini adalah bahwa dia menyadari perannya sebagai pemimpin. Jadi sebagai pemimpin dia memang membawa bangsa itu menuju kemerdekaan dan kesejahteraan di tanah terjanji. Membawa ya, meskipun Musa sendiri kan tidak masuk ke tanah terjanji gitu. Jadi di sini Musa tidak egois. Dia lebih mementingkan kehidupan bangsanya di tengah ancaman pembinasaan bangsanya gitu, oleh Allah gitu loh. Bahkan ketika di sini dikatakan oleh sebab itu biarlah murkaku bangkit terhadap mereka, aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau Musa akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Jadi kok engkau Musa kubuat bangsa yang besar, maksudnya itu nanti keturunan Musa itu yang dipilih untuk menjadi bangsa yang besar, menggantikan mereka yang berbuat jahat ini. Tetapi Musa bilang tidak. Tidak, mereka jangan dibinasakan, tapi ingat bangsa Abraham. Jadi di sini kan Musa tidak egois. Betul. Ya, bisa saja Musa, oke, hancurkan saja. Nanti keturunanku yang akan jadi bangsa yang besar. Tapi Musa tidak berpikiran seperti itu. Jadi di sini kita lihat bahwa Musa adalah manusia berintegritas, dalam arti dia tahu perannya sebagai pemimpin. Maka dia harus bertanggung jawab atas kesejahteraan yang dipimpin. Nah, dari sini ada dua hal yang baik untuk kita perhatikan. Yang pertama, satu, ini pesan rohani. Jika mau bertindak atau berbuat sesuatu itu, pikirkanlah dahulu konsekuensinya. Dan ingatlah Allah gitu ya. Bangsa Israel itu kan sudah diberitahu ada larangan menyembah ini, patung anak lembu emas, tapi mereka nekat gitu loh. Ada konsekuensinya ya. Jadi sama halnya jika kita melakukan dosa dan pelanggaran, cepat atau lambat itu pasti ada konsekuensinya. Gitu. Ini tidak menakut-nakuti ya, tetapi ini fakta, ini hukum alam, Allah sekaligus hukum universe gitu, maksudnya alam semesta gitu. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai, menabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan pula gitu.
hukuman gitu. Sudah tahu mencuri itu dosa misalnya, ya tetap saja mencuri gitu loh. Kemudian korupsi ya cepat atau lambat pasti akan ketahuan. Kalau nggak ketahuan ya maaf saja, mungkin nanti Tuhan akan menghukum dengan caranya sendiri gitu ya. Entah diberi sakit atau diberi apa, nggak tahu. Saya tidak menakut-nakuti ini, tapi fakta terjadi demikian. Ya, ini adalah sebuah fakta hukum sebab akibat gitu ya, Romo, yang tidak bisa dihindari ya. Ya, itu jadi seperti itu. Lalu yang kedua itu, yang terakhir juga kita bisa belajar dari Musa ya. Jadilah manusia berintegritas gitu ya. Jadi bertanggung jawab atas peran yang diberikan Allah kepadanya. Kalau jadi bapak keluarga, jadi bapak yang baik, bertanggung jawab. Didik anak-anaknya itu ya. Jangan hanya memberi materi saja. Didik, karakter itu harus dibangun gitu. Sekolah itu hanya memberi ilmu dan pengetahuan, tetapi manusia dibentuk oleh keluarga. Jadi sebagai orang tua misalnya didik anak itu sungguh-sungguh. Nah, ini sebagai salah satu contoh saja. Manusia yang berintegritas. Jadi ini mungkin bisa menjadi pemikiran kita, permenungan kita ya, dari bacaan yang kita dengar yang pada hari ini. Baik, Romo. Kita sampai di penghujung kita di sesi yang pertama, tapi sebelum kita akhiri, Romo, tadi begitu bagus sekali inspirasi yang kita dapatkan dari bacaan pertama ini. Terakhir mungkin, Romo, begitu cepatnya bangsa Israel di padang gurun ini berbalik gitu ya, dan menyimpang dari jalan Allah. Ini bisa jadi juga gambaran dari kita sekarang yang mungkin juga gampang sekali menyimpang. Tadi kalau bangsa Mesir itu adalah bangsa Israel ya, Romo ya. Itu adalah sepertinya kuncinya ketidaksabaran itu membuat mereka menyimpang. Nah, mungkin kita juga sekarang karena ketidaksabaran kita menyimpang. Tapi mungkin boleh Romo bagikan kepada kita semua hal-hal apa yang tanpa kita sadari kemudian gampang kita jadikan berhala, Romo, dan apa ukurannya kita menjadikan itu sebuah berhala pada saat kita menganggap dia penting, prioritas, tapi mudah-mudahan bukan berhala nih gitu. Gimana ya, Romo? Jadi berhala itu kalau pertama-tama kita lekat dan menggantungkan hidup kita kepada barang itu gitu ya. Misalnya uang gitu loh. Uang itu kan positif dalam arti tertentu. Karena tidak ada uang kita tidak bisa apa-apa. Tetapi kalau orang mulai menyembah dalam arti lekat sekali, kemudian menjadikan itu segala-galanya, itu yang amat bahaya gitu. Dan menggantikan Allah. Contohnya, kalau saya itu ingin uang, kemudian caranya itu untuk mencari itu secara tidak benar, korupsi atau membunuh orang demi uang, itu yang menjadikan uang itu berhala. Pasti orang yang seperti itu tidak ingat Allah. Kalau orang ingat Allah, pasti akan mikir-mikir dulu ya. Ini benar nggak cara saya tuh mencari uang gitu ya. Ini kan terjadi di banyak hal. Sekarang pembunuhan-pembunuhan ujung-ujungnya karena apa? Karena tidak bayar utang atau mau mencari warisan, caranya membunuh. Itu menjadikan uang itu berhala. Ada banyak berhala-berhala di dunia. Intinya kalau kita lekat secara berlebihan sampai melupakan yang menciptakan kita, Allah sendiri. Nah, itu yang harus kita lihat gitu ya. Kadang juga orang tidak sabar juga itu. Inginnya cepat gitu. Iya, inginnya cepat yang membuat kita jadi gampang sekali menyimpang ya, Romo. Padahal pohon saja itu bisa menjadi besar itu kan butuh waktu. Kita juga maunya cepat terus itu. Baik, Romo. Yang pasti kita harus belajar untuk lebih sabar. Dan tadi seperti Musa sudah memberikan contohnya ya, bagaimana kita selalu memikirkan konsekuensi dalam setiap perbuatan kita, dan kita terus belajar menjadi manusia berintegritas. Dan semoga kita tidak menjadikan hal-hal di sekitar kita yang sebenarnya baik, tapi justru menjadi berhala, karena kita amat sangat melekat padanya. Ini adalah perbincangan kita di sesi yang pertama. Sayang sekali harus kita akhiri, tapi jangan khawatir dan jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami di Oase Rohani Katolik bersama Romo Albertus Purnomo OFM dan saya Magdalena Pinky Beran.
Sebelum kita melanjutkan di sesi yang kedua, saya ingin mengingatkan apabila Anda memiliki masukan atau juga sharing iman, silakan sampaikan lewat email di orkkaj2021@gmail.com atau juga bisa langsung ke nomor telepon 0881 0215 33438. Kami tunggu. Nah, sekarang mari kita masuk ke sesi yang kedua. Romo, bacaan Injil kali ini sepintas berbicara tentang kesaksian. Kira-kira makna iman lebih lanjut apa yang bisa kita gali lebih dalam dari hal ini ya, Romo? Ya, jadi memang sekilas bicara tentang kesaksian iman, tetapi sebetulnya teks ini lebih bicara tentang identitas Yesus. Oke, ya. Siapa itu Yesus? Ya. Tapi baik kalau kita mencoba untuk mencermati sedikit demi sedikit tentang Injil Yohanes atau perikop yang kita dengar pada hari ini. Memang di kalangan para ahli kitab suci, Injil Yohanes itu termasuk Injil yang berat, ya. Susah untuk dipahami dan memang cocok untuk mereka dalam tanda kutip yang spiritualis itu ya, mistikus, sufi. Ya. Ini cocok dengan Injil Yohanes karena kan bahasanya tinggi sekali, banyak simbol-simbol, kemudian pokoknya mengawang-awang gitu ya, sehingga kalau kita salah mengartikan ya memang salah gitu. Dan tidak mengherankan jika simbol dari Injil Yohanes kan Raja Wali bersayap itu. Nah, itu kan menggambarkan memang Injil Yohanes bicaranya itu yang di atas terus gitu. Nah, oke lah. Sekarang kita melihat tentang Injil Yohanes ini ya. Jadi perikop yang kita dengar pada hari ini itu kan bicara atau perdebatan antara para pemuka agama Yahudi, orang-orang Farisi dan juga para imam tentang identitas Yesus. Jadi mereka itu tidak menerima dan percaya kepadanya. Memang sih ada beberapa alasan ya. Mungkin entah karena mereka itu dalam tanda kutip reputasinya mulai terancam dengan hadirnya Yesus, atau mungkin tidak bisa menerima ajaran Yesus yang baru, jadi agak menolak. Nah, itu bisa menjadi satu diskusi yang lebih lanjut. Tetapi di sini kita pertama-tama ingin melihat ini apa yang ingin dikatakan oleh perikop ini ya. Jadi dari perkataan Yesus yang termuat di dalam perikop ini ada beberapa petunjuk yang berbicara tentang siapa itu Yesus. Yang pertama, Yesus sendiri mengatakan Bapa mengutus aku. Ya, paling tidak ini ada 3 kali di dalam Injil ini ya. Dan di sini kan jelas, Yesus adalah utusan dari Bapa, utusan dari Allah. Tetapi yang menarik adalah bahwa Yesus bukan sekedar utusan ya, tapi memancarkan atau mengungkapkan atau mencerminkan Allah yang tidak kelihatan. Nah, di sini kan kita tahu ya, dikatakan di sini ya, Dialah Allah yang bersaksi tentang aku. Nah, ini, kamu tidak pernah mendengar suaranya. Nah, kita kan tidak ada yang tahu toh suara itu Allah itu. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yesus mengatakan demikian. Rupa Allah tidak pernah kita lihat. Firman-Nya pun tidak menetap di dalam dirimu. Memang kita tidak bisa melihat. Tetapi jika orang itu menerima Yesus, maka dia akan melihat, oh Allah itu seperti ini. Dan di sini kalau dikatakan kesaksian tentang Yesus sebagai utusan Allah itu dapat ditemukan di mana? Ada banyak kesaksian, tetapi Yesus sudah memberikan kesaksian itu di dalam pekerjaan yang dilakukan Allah melalui diri Yesus. Jadi Yesus membuat mukjizat. Yesus memberikan ajaran yang membawa orang sampai kepada Allah Bapa. Itu kan sudah cukup menjadi kesaksian untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Jadi tidak perlu Yesus bicara banyak hal, lihat saja pekerjaan Yesus, oh ini berarti orang ini adalah utusan Allah, dan mewujudkan yang tidak kelihatan itu di dunia ini. Nah, dan tampaknya memang para pemuka agama Yahudi ini tidak bisa menerima ajaran Yesus seperti ini. Tidak bisa menerima Yesus sebagai utusan Allah. Ada banyak tafsiran, ada banyak jawaban mengapa mereka tidak bisa untuk menerima Yesus seperti ini.
Tetapi yang pertama-tama adalah bahwa para pemuka agama Yahudi ini mungkin terlalu kaku, terlalu saklek dengan ajaran yang dia terima dari nenek moyang mereka, dari tradisi mereka, berpegang teguh pada itu, sehingga ketika Yesus hadir, mereka tidak bisa terima. Dan ini bahaya dari orang yang tidak fleksibel, gitu. Tidak terbuka terhadap bukan ajaran baru, tetapi terhadap gagasan, wawasan yang baru, gitu. Padahal kan kita tahu bahwa dunia terus berkembang, gitu ya. Pada zaman Yesus pun juga ada perkembangan juga ya, meskipun 2000 tahun yang lalu, tapi pemikiran berkembang, pandangan tentang Allah berkembang. Dan ini orang Yahudi yang tidak bisa menerima, gitu ya. Nah, sebetulnya intinya itu terletak pada hal itu ya, bagaimana perikop ini bicara tentang Yesus, dan intinya memang Yesus itu adalah utusan Allah yang sekaligus menunjukkan siapa Allah itu sesungguhnya. Nah, kita di sini bisa bertanya ya, atau yang menjadi titik relevansi teks ini kepada kita adalah pertanyaan ini. Siapakah Yesus itu bagi kita? Siapakah Yesus itu bagiku? Bagi saya itu siapa gitu. Nah, setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda tentang Yesus Kristus di dalam hidupnya. Ya. Orang terkesan dengan Yesus sebagai sosok ini, yang lain sebagai sosok ini gitu. Tapi yang terpenting adalah bahwa kita dengan mengimani Yesus dengan figur seperti ini, iman kita berkembang. Gitu. Dan mengapa kita harus fokus kepada Yesus Kristus gitu ya? Saya ingat dari sebuah wawancara yang dilakukan oleh dulu rektor saya waktu masih studi di Roma di Institut Biblicum itu, Profesor Stefano, seorang Yesuit. Dalam wawancara 100 tahun Institut Biblicum itu, dia mengatakan sesuatu yang sampai sekarang masih mengesankan saya, bahwa dia mengatakan demikian, kekristenan itu bukan agama kitab, tetapi agama yang berdasar pada seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ya, kebanyakan kita kan mikirnya kekristenan itu agama kitab karena ada Alkitab gitu. Yeah. Padahal kalau kita mengacu kepada dokumen Konsili Vatikan kedua Dei Verbum, itu yang diceritakan awal itu tentang Yesus Kristus, baru kemudian cerita tentang kitab suci itu ya. Jadi Yesus Kristus adalah pewahyuan diri Allah. Ini istilah yang agak tinggi gitu ya. Pokoknya siapa mau tahu tentang Allah yang tidak kelihatan itu lihat aja Yesus Kristus gitu ya. Nah, memang sih ada banyak pemahaman Yesus Kristus di dalam kitab suci ya. Belum ditambah tulisan-tulisan teologi yang tebal-tebal, kristologi gitu ya, nggak tahu siapa yang baca juga ya. Tebal-tebal begitu ya. Beragam tentang, jadi analisis beragam tentang Yesus Kristus ya. Dan kadang-kadang makin banyak makin rumit gitu, malah membingungkan kita. Tetapi sekali lagi pertanyaan adalah siapa Yesus Kristus bagiku? Lalu kalau saya mengimani Yesus Kristus seperti ini, saya sebagai orang Kristen itu mau apa gitu. Jadi kan kita mengimani Yesus Kristus, kita menjadi seorang Kristen kan ada tujuannya toh. Iya. Jangan-jangan loh. Kita ikut agama Kristiani, mengikuti ajaran, tapi nggak tahu tujuannya itu apa. Iya. Udah by default aja nih. Jadi malah mengembara. Padahal kan yang penting adalah, ya saya itu menjadi orang Kristen itu untuk apa gitu loh. Hanya sekedar ikut? Ya. Ini yang menjadi pertanyaan juga. Dan saya menawarkan sebuah jawaban ya. Nggak tahu apakah para sahabat Wasorohani Katolik setuju atau tidak, ya terserah saja, kan yang menawarkan gitu. Yeah. Kalau dalam refleksi saya memang tujuan kita menjadi Kristiani, orang Kristen adalah menjadi Kristus gitu. Jadi menjadi Kristus. Kristus dalam arti, Kristus itu kan gelar, bukan nama diri ya, itu kan gelar yang arti yang diurapi. Jadi menjadi orang Kristen itu adalah menjadi orang yang diurapi. Kalau sampai kepada kepenuhan diurapi oleh Roh Kudus, itu kita akan mendapat keselamatan yang di dalam bahasa Yohanes disebut hidup itu gitu ya. Yeah. Jadi kalau kita menjadi Kristus itu bukan dalam ini bukan kata yang kurang ajar ya.
Memang kita tujuannya itu adalah menyerupai Kristus gitu ya. Dan bagaimana caranya untuk menjadi Kristus? Mudah. Mengikuti ajaran Yesus yang tertulis di dalam Injil dan juga mengikuti teladan Yesus. Contoh sederhana saja. Kalau Yesus mengajarkan belas kasih terhadap orang, ya sudahlah, kita harus juga perlu mengembangkan sikap belas kasih terhadap orang. Disitulah kita menjadi Kristus. Dan kalau kita menjadi Kristus, itu ya nanti kita akan terkoneksi dengan Bapa gitu. Jadi ini bukan soal bahwa saya itu tahu segalanya tentang Yesus Kristus, tapi bagaimana saya itu menampilkan Yesus di dalam hidup kita, menampilkan saya itu sebagai dalam tanda kutip Kristus-Kristus kecil gitu. Kan banyak orang yang hanya debat 3 jam di YouTube, di webinar tentang siapa itu Yesus, identitas, ribut tentang keilahian Yesus, kemanusiaan Yesus. Padahal banyak orang lupa bahwa kita itu perlu menjalankan apa yang diajarkan Yesus dan bertindak sesuai teladan Kristus. Karena itulah yang membuat kita itu menjadi Kristus-Kristus kecil dan kemudian mencapai keselamatan gitu ya. Ya ini renungan singkat saja ya, berkaitan dengan ini. Singkat, padat, dan jelas ya Romo. Ternyata dari bacaan ini yang sepintas hanya banyak muncul kata kesaksian aja itu tadi ya. Sebenarnya betul kesaksian tentang siapa identitas Yesus yang sebenarnya. Dan tadi sudah Romo sebutkan juga bahwa identitas Yesus di sini jelas dalam bacaan ini dikatakan sebagai utusan Allah dan juga cerminan Allah yang tidak terlihat ya. Dan yang paling penting sekali dari permenungan ini adalah untuk menemukan pada tujuan pada saat kita menyebut diri menjadi pengikut Kristus itu adalah tujuan itu tadi dengan mengetahui siapa Yesus bagi kita itu ya. Dan kalau umpamanya dikatakan kesaksian, memang kita itu perlu bersaksi di tengah dunia, memberi kesaksian bahwa saya itu refleksi atau cerminan dari Kristus. Itu kesaksian gitu. Untuk dunia ini sekarang ini gitu. Baik. Romo, terima kasih sekali untuk permenungan dan inspirasi iman yang luar biasa. Tanpa terasa, sesi yang kedua juga harus berakhir sampai di sini. Satu hal yang menjadi titik penting untuk kita renungkan pada kesempatan kali ini dan mungkin setelah mendengarkan permenungan ini adalah sekali lagi siapa Yesus bagi kita. Sudahkah kita temukan? Dan dengan demikian kita juga diajak untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan penjelasan dari Romo Purnomo tadi, maka berakhir pula lah sesi kita untuk kesempatan kali ini. Mari kini kita tutup permenungan kita agar apa yang sudah kita dengarkan dapat tumbuh dan juga berbuah dalam kehidupan kita. Kita mohon doa penutup dan juga berkat penutup dari Romo Purnomo. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, semoga sakramenmu dalam rupa sabdamu ini yang telah kami terima dan kami dengarkan serta renungkan ini, membebaskan kami dari segala dosa dan pelanggaran, agar kami dapat menikmati kepenuhan karya keselamatanmu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini bersama Romo Albertus Purnomo OFM dan saya Magdalena Pinky Peran. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.